disciples, transforming lives. Memang gak semua penyakit dari roh jahat, tapi ada penyebab yang tidak terlihat, yaitu setan atau roh jahat yang bisa membuatkan seseorang itu sakit. Di dalam area emosi juga sama. Tidak semua depresi, problem kejiwaan atau problem emosi berasal dari roh jahat. Tapi kalau ada faktor roh jahat di situ, Anda gak mungkin bisa lepas kecuali setan itu diusir. Saudara, saya akan membicarakan mengenai apa yang setan bisa lakukan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa bebas. Saya memberikan judul Set Free. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, ayat yang ke-43 sampai ayat ke-45. Judulnya kembalinya roh jahat. Ayat 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, perikop ini konteksnya adalah kalau Anda baca dalam seluruh satu perikop Matius pasal yang ke-12, di situ ada beberapa perikop, saudara. Lalu satu kali, saudara, Yesus itu ketemu sama orang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat. Lalu setelah orang itu dibebaskan oleh Yesus, dia bisa bicara dan melihat. Jadi ternyata setan itu menyebabkan orang itu menjadi bisu dan menjadi buta. Coba kita cek ayatnya ya. Saya takut salah, coba kita lihat di Matius 12, ya, ayat yang ke-22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Saudara. Nah, jadi konteksnya adalah satu kali Yesus ketemu sama orang-orang yang ada orang yang kerasukan menyebabkan dia itu bisu dan buta. Setelah setan itu keluar, saudara, maka orang itu bisa sembuh, orang itu bisa berbicara dan bisa melihat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ternyata ada orang-orang Farisi di sekitarnya, itu berkata, dengan kuasa Beelzebul kamu mengusir setan. Lalu Yesus ngomong, kalau setan itu kerajaannya terpecah-pecah, bagaimana dia bisa bertahan? Gitu ya. Nah, lalu Yesus berkata, tapi kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lalu Yesus menjelaskan bagaimana bisa mengusir atau bisa merampok sebuah rumah kalau ada orang kuat dan orang kuatnya itu belum diikat. Diikat dulu orang kuatnya, baru setelah itu engkau bisa masuk dalam rumah itu, menjara dan merampok rumah itu. Yesus menegur orang-orang Farisi di zaman itu, saudara. Lalu barulah Yesus itu, apa saudara? Yesus itu ngomong tentang kalau roh jahat itu keluar, ya, maka ia akan mencari tempat perhentian, ia pergi ke tempat-tempat tandus. Lalu apa yang terjadi? Ternyata roh jahat itu nggak menemukan tempat perhentian, lalu ia memutuskan untuk kembali ke rumah yang pernah dia tinggalkan. Nah, dari sini saudara Anda bisa menemukan beberapa kebenaran. Yang pertama, saudara, kebenaran yang pertama, coba lihat kata-kata ini, saudara. Sebuah kata-kata dikatakan apabila roh jahat keluar dari manusia. Berarti di sini menunjukkan sebuah kebenaran, Alkitab menunjukkan kebenaran bahwa roh jahat itu nyata. Dan firman Tuhan itu menjelaskan bagaimana cara kerja roh jahat. Jadi ternyata roh jahat itu kalau ingin bekerja dalam kehidupan seseorang, dia itu ingin masuk dalam kehidupan orang itu, memberikan pengaruhnya atau menguasai orang itu, ya, supaya orang itu menjadi seperti yang dia inginkan. Nah, makanya saudara dalam Alkitab dikatakan begini, ya, saudara di dalam ayat yang tadi kita baca, ketika ada orang yang kerasukan setan,
Lalu roh jahat itu menyebabkan orang itu menjadi buta dan menjadi bisu. Nah, itulah cara kerja roh jahat. Saudara, ketika roh jahat itu ada dalam kehidupan seseorang, masuk dalam kehidupan seseorang, dalam derajat tertentu dia mempengaruhi orang itu, maka ada hal-hal yang termanifestasi dalam kehidupan orang itu. Bisa jadi itu di area fisik. Ya, Alkitab menjelaskan saudara di dalam banyak ayat ketika Yesus itu menengking atau mengusir setan, ada orang yang sakit bungkuk gitu ya, diusir setannya kembali menjadi tegak. Ada orang buta gitu ya, ketika ditengking roh jahat itu, roh buta itu, kebutaan itu lenyap, orang itu bisa melihat, termasuk bisu. Saudara, ada orang bisu dan lain sebagainya. Berarti di area fisik roh jahat itu juga bisa punya pengaruh. Memang tidak semua penyakit berasal dari roh jahat. Satu kali ada orang yang buta dari sejak lahir, Yesus nggak tengking roh buta, tapi Yesus malah meludah, lalu mencampur ludahnya dengan apa? Dengan tanah, lalu ditempelin. Karena ternyata orang itu bisa jadi nggak punya bola mata. Jadi dalam kasus ini bukan roh jahat yang menyebabkan matanya buta. Saudara, memang nggak semua penyakit dari roh jahat. Tapi ada penyebab yang tidak terlihat, yaitu setan atau roh jahat yang bisa membuatkan seseorang itu sakit. Di dalam area emosi juga sama, saudara. Setan itu juga bisa punya pengaruh, saudara, di area emosi, menyebabkan problem-problem emosi yang ekstrim. Ada kemarahan yang tidak terkendali, saudara, ada emosi-emosi negatif yang tidak terkendali, ya mungkin bisa menyebabkan depresi. Bahkan saudara, di zaman Yesus pernah ada orang yang gila yang ada di Gerasa, itu akibat dari ada banyak roh jahat yang menyebabkan orang itu gila. Saya ulangi, tidak semua depresi, tidak semua problem kejiwaan atau problem emosi berasal dari roh jahat. Tapi dari sini kita bisa tahu, roh jahat itu juga bisa menjadi penyebab dari problem-problem emosi. Saudara, termasuk di area kerohanian, saudara. Ada orang-orang tertentu itu bisa punya kecanduan-kecanduan atau punya keterikatan-keterikatan yang ekstrim. Saya ulangi, tidak semua kecanduan, tidak semua keterikatan itu berasal dari si jahat. Bisa jadi itu karena habit kita yang membiasakan. Tapi kalau ada faktor roh jahat di situ, saudara, Anda nggak mungkin bisa lepas kecuali setan itu diusir. Anda nggak bisa pulih atau bebas kecuali setan itu bisa dilepaskan atau diusir, saudara. Jadi ada perbuatan-perbuatan daging tertentu, itu bisa disebabkan oleh karena pekerjaan roh jahat. Jadi area fisik, area emosi, juga area kerohanian, ada perbuatan kedagingan tertentu berasal dari roh jahat. Tidak semua perbuatan daging yang kita lakukan ada roh jahat di baliknya. Bisa jadi ya karena kita sendiri yang kita nggak bisa kendalikan diri kita, itu karena habit kita. Tapi kalau ada faktor roh jahat, biasanya orang-orang tertentu ini akan merasakan ada seperti stronghold. Ada penyebab yang tidak kelihatan. Dan itu adalah roh jahat, saudara. Nah, Alkitab ini menjelaskan kata-kata apabila roh itu keluar, saudara, dari manusia berarti roh jahat itu bisa loh punya pengaruh dalam kehidupan seseorang, dalam derajat tertentu. Tapi demikian, saudara, bagi Anda yang sudah lahir baru, yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah lahir baru, Anda tidak mungkin bisa kerasukan. Tapi Anda masih bisa dalam derajat tertentu membuka diri kepada pengaruh si jahat dalam kehidupan Anda. Tapi kalau kerasukan benar-benar total dikendalikan secara total, secara penuh sehingga Anda nggak punya kendali. Kalau Anda sudah lahir baru, sudah ada Roh Kudus, Anda nggak bisa kerasukan. Tapi Anda bisa membuka celah atau memberikan kesempatan kepada setan. Makanya di kitab Efesus berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu dikatakan, jangan kasih foothold atau don't give place. Jangan memberikan tempat atau foothold itu adalah pijakan. Jangan membuka celah.
Nah, kalau kita buka celah, roh jahat bisa punya pengaruh dalam kehidupan kita, dalam derajat tertentu. Itulah sebabnya kita bisa menemukan ada orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah lahir baru. Kenapa? Dia itu bisa punya beberapa problem dalam kehidupannya. Bisa jadi karena dia membuka diri kepada pengaruh si jahat dalam kehidupannya untuk beroperasi atau bekerja. Nah, coba cek, apakah ada tanda-tanda pekerjaan roh jahat dalam kehidupan Anda? Ya, coba cek saudara. Bisa jadi ada ikatan emosi yang ekstrim, emosi negatif yang ekstrim. Ya, ada ketakutan berlebihan, kemarahan berlebihan, tertekan yang berlebihan, kebencian yang berlebihan. Ya, itu semua bisa jadi disebabkan oleh roh jahat. Saya ulangi sekali lagi ya, tidak semua emosi-emosi negatif seperti tertekan, ya ketakutan, marah, benci itu berasal dari roh jahat. Tidak semua, kita nggak boleh judge orang, tapi untuk evaluasi diri, ya kalau ada keterlibatan roh jahat biasanya itu ekstrim, susah dikendalikan, gitu ya. Dan biasanya bersifat mengikat dan memperbudak seseorang. Nah, coba cek. Gitu ya. Yang kedua, saudara, Anda bisa merasakan ada seseorang itu mengalami gini loh, hambatan di dalam pertumbuhan rohani. Kalau ada keterlibatan roh jahat dalam kehidupan seseorang, dalam derajat tertentu dalam kehidupan seseorang, orang itu jadi bisa kehilangan minat sama hal-hal rohani. Semacam ada penghalang yang tidak kelihatan untuk dia bisa mengalami terobosan rohani. Susah untuk bisa konsentrasi kalau mendengarkan firman atau membaca firman. Bisa jadi gampang atau mudah mengantuk ketika membaca firman. Lalu semacam ada penolakan di dalam. Semacam kayak ada pikiran-pikiran yang menentang firman ketika kita membaca atau mendengarkan firman. Dibuat susah konsentrasi. Kita dibuat menjadi stagnasi. Ya, tidak minat sama hal-hal rohani, menjauh dari hal-hal rohani, saudara. Dan kalau itu dari roh jahat, itu betul-betul ada sesuatu yang kuat, yang mendominasi sehingga membuat Anda sulit untuk mengalami pertumbuhan atau terobosan kerohanian. Lagi-lagi ya, tidak semuanya berasal dari roh jahat. Bisa jadi diri Anda yang malas. Ya, tapi kalau ada keterlibatan roh jahat di situ, itu seperti ada kekuatan yang lain yang membuat Anda sepertinya nggak mungkin bisa mengalami terobosan. Gitu ya. Lalu beberapa tanda yang lain adalah saudara mengalami semacam perjumpaan-perjumpaan atau pengalaman supranatural. Seperti mimpi yang berlebihan, ya, mimpi-mimpi buruk yang berlebihan dan berkaitan dengan roh-roh jahat. Ya, Anda bisa merasakan atau bahkan melihat ya pengalaman-pengalaman dengan roh jahat. Dan itu biasanya terjadi karena Anda membuka pintu tadi. Nah, kalau Anda sering mengalami ini, bisa jadi ada keterlibatan roh jahat di situ. Atau ada tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Saudara, bisa jadi ketika Anda membenci seseorang atau kepahitan sama seseorang, Anda tidak bereskan, lalu Anda menjadi punya perangai yang sangat kasar, mudah marah, sehingga ketika Anda mulai marah itu kayak nggak bisa dikendalikan, seperti kayak ada sesuatu yang Anda sulit kendalikan. Atau bisa jadi ada tanda-tanda kebiasaan buruk yang susah dilepaskan. Kebiasaan buruk yang membandel. Anda sudah berdoa, Anda sudah rajin ke gereja, tapi kebiasaan-kebiasaan ini sepertinya melekat. Saudara, nah coba cek tanda-tanda ini. Saudara, bisa jadi dalam derajat tertentu ada orang-orang yang memang ada pekerjaan si jahat di situ. Nah, dari sini kita bisa melihat, keluarlah roh jahat, berarti roh jahat itu bisa masuk dalam kehidupan seseorang, lalu dalam derajat tertentu mempengaruhi atau menguasai orang tersebut. Saudara, nah bagaimana roh jahat itu bisa menguasai seseorang sekarang pertanyaannya. Kembali kita baca ayat selanjutnya ya. Saudara, dikatakan begini, coba kita baca ayat 43 kembali. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah.
yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Coba, bagaimana seseorang itu bisa dikuasai oleh roh jahat? Dikatakan begini, aku akan kembali ke rumah itu. Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Jadi ternyata roh jahat itu mencari tempat perhentian. Roh jahat itu mencari sebuah tempat yang dia bisa katakan sebagai rumah. Dan ternyata dia cari ke tempat-tempat tandus, dia nggak mendapati rumah. Dan bagi dia rumah yang cocok adalah dalam kehidupan seseorang yang fit atau cocok dengan sifatnya. Itulah rumah. Makanya dikatakan dia mengembara ke tempat tandus nggak mendapati tempat perhentian. Lalu dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya yang dulu. Nah itulah sebabnya bagaimana seseorang itu bisa dikuasai oleh pekerjaan si jahat dalam kehidupannya. Karena kita ini, hidup kita ini menjadi rumah bagi si jahat. Menjadi rumah yang nyaman bagi si jahat. Dikatakan roh jahat itu kembali ke rumah yang sudah ditinggalkan itu. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia kembali ternyata dia mendapati rumahnya itu kosong. Unoccupied atau empty. Dengan kata lain di dalam rumah itu kosong. Tidak ada orang kuat. Jadi Yesus itu setelah mengusir setan, ternyata Yesusnya itu jadi orang kuat itu ada dua. Yesus atau roh jahat. Saudara. Dan ternyata waktu setan itu keluar, diusir oleh Yesus, setan itu kepengen kembali ke rumah itu. Dari sini Anda bisa tahu saudara. Ya, roh jahat itu ingin kembali, berusaha ingin kembali di dalam rumah yang pernah ditinggalkan. Dan kalau dia belum diusir, saudara, dia akan mati-matian ingin bertahan di tempat di mana dia tinggali. Saudara, nah itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan hidup kita. Nah kembali tadi, roh jahat itu kembali ternyata mendapati rumahnya kosong. Harusnya saudara sudah ada orang kuat di dalam diri orang itu, yaitu Yesus. Ternyata rumah itu unoccupied, tidak ada penguasanya, tidak ada orang kuatnya, empty. Lalu dikatakan apa? Bersih, tersapu. Ya, dikatakan begini. Bersih tersapu itu swept. Lalu rapi teratur, kata rapi teratur dalam beberapa terjemahan diterjemahkan sebagai put in order atau teratur. Atau garnished, dihiasi, decorated atau didekorasi. Ya, adorn atau dipercantik, furnish atau dikasih perabot. Nah jadi waktu roh jahat itu balik, saudara, dia mendapati rumahnya itu kosong. Jadi gak ada orang kuatnya, gak ada Yesus. Maka dia masuk, dialah yang menjadi orang kuat akhirnya. Yang kedua, bersih, tersapu, lalu dirapikan, teratur. Apa maksudnya? Dihias, didekor, dikasih perabot, ya dipercantik, adorn itu dipercantik. Saudara, ini gambaran dari seseorang. Gini, saya kasih ilustrasi. Bayangkan kalau ada tamu VIP, tamu penting, mau datang ke rumah Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda akan pastikan orang-orang yang gak penting dalam rumah Anda suruh keluar. Gitu ya, betul gak? Lalu Anda akan sapu, Anda akan pel, Anda akan rapikan, Anda akan hias, Anda akan dekor. Karena apa? Karena ada tamu VVIP datang ke rumah Anda. Anda akan present rumah Anda senyaman mungkin, sebaik mungkin, sebersih mungkin, serapi mungkin, secantik mungkin. Nah, ini adalah gambaran orang yang mau welcome untuk roh jahat balik. Makanya waktu roh jahat itu balik, lihat rumahnya kosong, gak ada orang kuatnya yaitu Yesus Kristus. Gitu ya. Lalu bersih teratur atau rapi, didekor itu seperti Anda welcome. Makanya dalam pelayanan-pelayanan pelepasan, percuma kalau kita ini melayani orang, mendoakan orang, ya, menengking roh jahat, mengusir setan, sementara yang bersangkutan itu gaya hidupnya
setelah didoakan itu mau welcome roh jahat untuk kembali. Ya dia nggak mau bertobat, dia itu kayak mau welcome. Ini loh rumahku bersih, welcome home, rapi, aku sudah dekor. Ini gambaran dari rumahnya kosong. Saudara, konteks ayat ini adalah Yesus itu mau menegur orang-orang Farisi. Bayangkan Yesus itu sudah bebaskan orang kerasukan, bisa bicara, bisa melihat. Orang-orang Farisi itu ngomong begini, kamu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Yesus ngomong, gak mungkin kerajaan iblis itu terpecah-pecah. Aku ini mengusir dengan kuasa Roh Kudus. Sesungguhnya kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah datang kepadamu. Ya, bagaimana bisa merampas atau merampok sebuah rumah kalau orang kuatnya tidak diikat dulu? Lalu apa yang terjadi? Beberapa ahli Taurat setelah ditegur itu saudara, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat ngomong begini, kalau begitu aku minta tanda. Coba bayangkan saudara, mereka itu lihat di depan mata ada orang kerasukan itu dibebaskan sama Yesus, masih minta tanda. Itu menandakan bahwa ini adalah mereka adalah orang-orang yang keras, tidak mau percaya, tidak mau bertobat. Mereka itu nggak mau menerima Kristus atau ketuhanan Kristus. Tidak mau mengakui Yesus adalah Mesias, tidak mau mengakui ketuhanan Kristus. Tidak mau mengakui kebutuhan mereka akan Kristus, tapi mereka malah apa? Mereka itu di tampak luar itu mereka itu sepertinya saleh, sepertinya beragama. Mereka itu berpegang teguh kepada apa? Agamawi atau apa? Sikap mereka yang religius. Tuhan tegur mereka, itu konteksnya. Jadi rumah yang kosong, rapi, teratur, bersih, tersapu, itu lambang atau gambaran dari orang-orang yang kelihatan dari luarnya itu baik-baik, bersih, rapi, teratur, tapi kosong jiwanya. Nggak ada Kristus, tidak ada ketuhanan Kristus, tidak ada pemerintahan Kristus di dalamnya, kosong. Itulah sebabnya, saudara, bagaimana seseorang atau bahkan orang Kristen itu bisa dikuasai oleh pekerjaan setan. Saudara, yaitu ketika dia hidup tidak di bawah ketuhanan Kristus. Kelihatannya saleh, kelihatannya ke gereja, kelihatannya orang Kristen, tapi gaya hidupnya, saudara, ia tidak hidup di bawah ketuhanan Kristus. Di dalam dirinya kosong. Dia enggak hidup dalam ketaatan, ia hidup dalam pemberontakan, ia masih hidup dalam dosa. Gaya hidupnya mau welcome untuk roh jahat bisa balik. Saudara, Anda harus tahu, roh jahat itu akan mencari rumah yang suitable atau yang fit dengan sifat-sifatnya. Roh jahat itu gak punya tubuh. Itulah sebabnya roh jahat itu ingin masuk dalam tubuh untuk dia bisa mengekspresikan sifat-sifatnya. Roh jahat itu punya sifat berbeda-beda. Ada roh najis, unclean spirit. Ada roh ketakutan. Ada roh macam-macam saudara. Tergantung sifatnya. Roh percabulan, roh kenajisan, roh ketakutan, roh kekhawatiran. Tergantung dari sifatnya. Roh penyakit, ada roh bisu yang menyebabkan kebisuan, roh buta. Nah, roh jahat itu akan cari rumah yang suitable, yang cocok dengan sifat-sifatnya supaya dia bisa memanifestasikan sifatnya atau mengekspresikan sifatnya. Jadi kalau misalnya ada roh najis, saudara, dia nggak cocok atau dia nggak nyaman tinggal di dalam rumah seseorang yang hidup kudus. Dia tersiksa di situ. Kenapa? Karena dia nggak punya jalan untuk bisa memanifestasikan sifatnya, saudara. Makanya dia cari orang-orang yang punya gaya hidup cocok dengan sifatnya. Yaitu orang-orang yang juga suka hidup dalam kenajisan. Orang-orang yang suka hidup di dalam hawa nafsu. Nah ini cocok nih. Makanya dia akan masuk dalam rumah yang cocok dengan sifatnya. Karena dia gak punya tubuh, dia butuh tubuh untuk bisa memanifestasikan pekerjaannya. Nah makanya hari ini coba cek. Saudara, apakah hidup Anda itu welcome untuk roh jahat masuk? Bersih, didekor, seolah-olah welcome, cocok
buat sifat roh jahat? Apakah hidup Anda itu kosong, tidak ada pemerintahan Kristus, nggak ada orang kuat, yaitu Kristus dalam diri Anda yang memerintah atas hidup Anda? Di mana Anda itu betul-betul hidup dalam ketaatan, kekudusan, Anda hidup di bawah pemerintahan Kristus. Kalau demikian, walaupun Anda itu orang Kristen kelihatannya saleh, tapi Anda menjadi sasaran dari si jahat. Karena apa? Karena Anda adalah rumah yang cocok untuk dia bisa masuk dan tinggal dan memanifestasikan pekerjaan-pekerjaannya. Saudara, inilah cara kerja si jahat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa bebas? Bagaimana kita bisa bebas? Coba kita baca, kita selesaikan ya ayatnya. Dikatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi firman Tuhan itu ngomong begini loh, ini peringatan loh. Ternyata kalau roh jahat itu menemukan tempat yang cocok, apalagi dia habis keluar dari rumah itu, waktu dia kembali dia akan mengajak 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat. Lalu keadaan orang itu akan jauh lebih buruk, lebih jahat. Berarti 1 keluar lalu diajak 7, berarti dikatakan generasi inilah yang akan terjadi dengan generasi ini. Ini ditujukan kepada siapa? Waktu itu ayat ini dilepaskan kepada siapa, saudara? Untuk menegur orang-orang Farisi. Untuk menegur orang-orang di zaman Yesus waktu itu. Kenapa? Karena di zaman itu mereka kelihatannya saleh, tapi ternyata mereka kosong, tidak ada Kristus di dalamnya. Gaya hidup mereka di belakang layar itu mengundang, atau gaya hidup mereka itu cocok untuk roh jahat itu bisa tinggal. Ternyata roh itu mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Makanya jangan heran di zaman Yesus, ada orang-orang yang sudah lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka bersuka cita. Mereka awalnya mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, mereka berbondong-bondong ikut. Tapi di ujungnya, saudara, mereka adalah orang yang sama yang berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Loh kok bisa ya? Mereka jadi lebih jahat, saudara. Ini juga berbicara untuk di zaman kita. Makanya kita gak boleh buka celah, kita gak boleh main-main dengan dosa. Saudara, kenapa? Karena apa yang iblis bisa lakukan adalah membuat kita itu semakin jauh dengan Tuhan. Dan Alkitab katakan kalau roh jahat itu dalam titik tertentu, derajat tertentu, kita izinkan, kita kasih foothold. Saudara, kita kasih pijakan. Saudara, ternyata keadaan kita bisa menjadi lebih buruk daripada semula. Ini adalah peringatan buat kita semua. Hari ini putuskan, saudara, untuk Anda betul-betul sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana saya bisa bebas atau lepas? Simple, saudara. Ya, saya ada 3 poin dengan cepat. Yang pertama, saudara, Anda secara pribadi harus betul-betul menginginkan dan memutuskan untuk menolak atau mengusir roh jahat itu dalam hidup Anda. Jadi di dalam pelepasan, yang bersangkutan atau Anda sendiri perlu secara sadar untuk menolak dan mengusir roh jahat itu dalam kehidupan Anda. Beda cerita dengan orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi kalau Anda sudah orang Kristen, Anda perlu dengan sengaja untuk Anda menolak. Saudara, yang Anda harus lakukan adalah Anda pertama-tama adalah akui dosa Anda. Akui. Entahkah itu perjabulan, perjinahan, ya sikap tidak mau mengampuni, kebencian, apapun. Akui itu di hadapan Tuhan, saudara. Lalu ampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda, karena itu penghalang. Kalau Anda nggak bisa mengampuni, itu penghalang. Makanya setan bisa punya legal standing atau pijakan untuk dia bisa beroperasi dalam kehidupan Anda. Saudara, nah kalau Anda sudah mengakui dosa, saudara, Anda sudah minta ampun, lalu Anda sudah mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, Anda bereskan hati Anda. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Anda ambil otoritas, Anda dengan sengaja menolak dan mengusir roh jahat itu dalam kehidupan Anda.
Katakan amin. Saudara, jadi Pastor Puji, apakah saya perlu dilayani? Yes, bisa jadi ada orang-orang tertentu, kalau ada pembina rohani, Anda membutuhkan orang lain untuk Anda melayani, tapi nggak serta-merta harus dilayani orang. Kalau Anda bisa berdoa secara pribadi, lakukan di tempat dimanapun Anda berada. Bertobat, akui dosa, lalu usir setan itu keluar. Anda bisa melakukannya, saudara. Dan lakukan itu dengan iman. Apa dasarnya? Dasarnya ini, saudara. Setan itu sudah nggak punya kuasa. Ya, dasar dari pelepasan kita atau kita mengusir setan itu adalah kemenangan Yesus di atas kayu salib. Alkitab katakan semua dakwaan atau tuntutan semua sudah dibatalkan lewat ketika Yesus sudah dipaku di atas kayu salib. Demikian di dalam kemenangannya dia melucuti pemerintah-pemerintah. Dengan kata lain dia melucuti setan, dia melucuti si jahat. Lalu dipertontonkan, saudara, di dalam kemenangannya. Coba kita baca ayatnya saja ya. Saya buka ayatnya di Kolose pasal yang ke-2, ayat yang ke-13, 14, 15. Kamu juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, semua tuntutan surat hutang, ya semua tuntutan hukum yang mendakwa dan mengancam, semuanya sudah di-cancel, ditiadakan. Ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Siapakah ini? Ini adalah si jahat. Menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dasar kita, fondasi kita adalah kemenangan Kristus. Jangan takut saudara. Jangan ragu-ragu. Anda punya otoritas, Anda punya wewenang. Alkitab katakan kita ini diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Sehingga enggak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Jadi jangan takut. Anda bertobat, akui dosa Anda, lalu usir setan dengan iman. Usir roh jahat itu. Dalam nama Yesus roh percabulan, perzinahan. Dalam nama Yesus roh kebencian, roh kepahitan. Dalam nama Yesus keluar. Aku perintahkan keluar, penyakit keluar. Saudara, jangan takut. Lalu hal yang kedua yang perlu Anda lakukan. Anda perlu menyingkirkan semua media-media. Khususnya apabila Anda terlibat dalam praktek-praktek okultisme. Singkirkan semua media yang itu bisa menjadi pintu untuk diri Anda. Ya, singkirkan itu semua, hancurkan atau binasakan. Hancurkan atau ya dihancurkan. Yang ketiga, saudara. Kalau ini berkaitan dengan okultisme, kalau Anda pernah melakukan ikatan atau perjanjian dengan si jahat, saudara, Anda perlu memutuskan atau mematahkan itu. Lagi-lagi sumber kita apa? Kemenangan Kristus di atas kayu salib. Saudara, nah ketika Anda berdoa, baik secara pribadi maupun dilayani, saudara, gak selalu muncul manifestasi. Gak selalu. Saudara, Anda bisa tiba-tiba lepas gitu aja. Setan lepas, dipatahkan. Ya, ada damai sejahtera, ada sukacita. Lalu tiba-tiba selama ini, saudara, kekuatan yang selama ini membelenggu Anda tiba-tiba lepas gitu aja. Saudara, tapi bisa juga ada manifestasi. Di dalam Alkitab ketika Yesus mengusir setan, biasanya ada orang yang bisa berteriak, atau yang ada orang yang bisa mengeluarkan ya manifestasi fisik. Atau saudara, di dalam pengalaman-pengalaman mendoakan orang, saudara, bisa jadi ada orang itu seperti kayak ada manifestasi kayak mau muntah, mengeluarkan sesuatu dari mulut mereka. Mungkin gak muntah sungguhan, tapi seperti kayak mau muntah. Ya kalau memang ada manifestasi itu, gak apa-apa saudara. Tapi gak harus ada manifestasi. Tapi ketika Anda didoakan, kalau muncul manifestasi gak apa-apa, Anda open aja. Yang penting Anda berdoa dengan iman. Di titik ini Anda bisa bebas. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah Anda mengusir setan, Anda percaya di dalam iman bahwa Anda telah dimerdekakan dalam Kristus.
Saudara, Anda tengking, Anda usir, selanjutnya Anda hiduplah di dalam pertobatan. Anda hiduplah dalam iman. Isi dengan firman, saudara. Ikutlah, masuklah dalam komunitas. Hiduplah di dalam iman, maksudnya apa? Mulai hari ini fokuskan hati dan pikiran Anda kepada firman dan kepada Tuhan. Jangan fokus pada perasaan. Saudara, ada beberapa orang itu padahal sudah berdoa, sudah didoakan, sudah lepas sebetulnya, tapi hati dan pikirannya masih kepada perasaannya. Jadi dikit-dikit dia masih merasa, oh setannya bisa begini, begitu. Lalu dia menjadi lebih sadar akan roh jahat daripada Tuhan. No. Jangan hidup dalam perasaan. Kalau Anda sudah berdoa dalam nama Yesus, Anda sudah bereskan, Anda sudah putuskan hubungan Anda dengan si jahat, Anda sudah buang semua media-media yang bisa menjadi pintu masuk. Anda sudah tengking dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Anda. Mulai sekarang Anda hiduplah dalam iman. Fokuskan hati dan pikiranmu kepada firman dan kepada Tuhan. Ya, jangan lagi nanti, jangan-jangan roh jahatnya kembali lagi, masuk lagi. No. Jangan aware, terlalu sadar dengan keberadaan si jahat. Memang dia ada, saudara. Tapi sekarang bertumbuhlah secara rohani. Berjalanlah dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Ada amin, saudara? Dengan cara ini Anda bisa bebas. Dan ini janji yang Tuhan berikan kepada Anda. Amin, saudara? Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.